dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu set Oh. sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Nah. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, Oh. ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah. Cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustadz biar nggak salah. Yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Bagus. Jadi ini perlu diketahui kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ah, ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Pak Ustadz, Terima kasih Bang ke Ajis. dalam boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat dahsyat yang ada di sini dan juga yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada yang sedang menonton tayangan ini. Kita bertemu lagi dalam Gaspol Sahur. Alhamdulillah. Senang sekali saya Ajis 2000 masih bersama Ustadz Sita. Saya masih ada di Makassar, kota angin mamiri. Angin mamiri kupa. Lanjut Ibu. Oke, terima kasih tepuk tangan Ibu-ibu semua. Ustadz gimana? Ya. Saya nyanyi kayak Ustadz gimana? Saya tuh panutannya tuh Ustadz banget. Gimana? Saya kalau nyanyi khusus lagunya Romai Rama. Ini dia. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari, hati rasa. Berarti ibu sudah tua semua. Karena ini lagu ibu-ibu pada tahun 70-80. Ya kan? Masih lebih bagus lah Mas Aziz. Daripada lagu zaman sekarang. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Ya. Jadi Mas Aziz ini Ya, Pak Ustadz. apa lagi yang kita mau tuntaskan hari ini? Seperti ini Pak Ustadz, kaum muslim sudah pasti mengidolakan Rasulullah SAW. Ya. Nah kira-kira nih Pak Ustadz, Ya. di tengah gempuran musik, gempuran film dan lain-lain yang membuat para anak-anak mungkin mengidolakan mereka. Kira-kira masih ada gak ya Pak Ustadz yang mengidolakan Rasul? Jadi begini, jangan mengidolakan
kepada sesama manusia yang sebagai manusia biasa, karena nanti kecewa. Ya, siapa yang kita idolakan? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang sangat baik. Baik, hari ini kita membahas tentang kita sih berharap anak kita ini jadi seperti apa yang kita harapkan. Kita ingin anak kita ini menjadi investasi dunia sampai akhirat. Kita ingin anak kita ini menjadi kebanggaan kita di dunia. Dan kita ingin berharap di akhirat pun menjadi permata hati kita di nanti, insya Allah. Tapi sayang seribu sayang, kadangkala setengah mati kita sekolahkan anak kita, bersusah payah kita kuliahkan dan sampai pada akhirnya kita nikahkan. Ternyata dia bikin malu orang tuanya. Usia senja orang tuanya tidak ada yang ngurus. Ya, malah dia menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah yang akan kita urai sedikit di waktu yang kurang lebih sejam ini. Mudah-mudahan menjadi pegangan dan pedoman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Ya. Amin. Nah mungkin Pak Ustadz di awal segmen ini mungkin bisa dimulai dulu sedikit tausiah apa kira-kira yang akan Ustadz sampaikan pada segmen pertama ini. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini Bu, Allah takdirkan selain guru formal, yaitu dosen Universitas Hasanuddin, jurusan ilmu komunikasi, dan juga guru non formal, yaitu sebagai pendakwah, penceramah. Nah biasanya saya kalau ujian di kampus, anak-anak mahasiswa ujian final test, itu kan ujian tulisan Kibu. Lalu saya bilang, adik-adik sekalian jangan pegang handphonemu. Karena saya khawatir kau gunakan untuk contek dan kerjasama. Handphone simpan di sudut kanan meja masing-masing. Simpan lihat HP-nya di sudut kanannya. Saya keliling-keliling, lihat-lihat, mengawasi. Tiba-tiba ada saya lihat Bu, anak mahasiswiku yang perempuan. Saya lihat HP-nya, cakepnya cowoknya, putih, bersih. Saya lihat mukanya ceweknya, enggak nyambung-nyambung ini. Ya, enggak rasa-rasanya enggak pas. Saya bilang sama ini adik mahasiswaku, dek, cakepnya cowokmu. Langsung dia bilang, Ustaz tidak gaul, bukan cowokku itu Ustaz. Oh, bukan cowokmu ini, siapa ini dek? Nah bilang, Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Dia bilang, artis Korea Ustaz. Oh, artis Korea ini. Nah kenal kau dek? Tidak. Pernah kau nak telepon? Tidak. Pernah kau nak kirimkan pulsa? Tidak. Pernah kau antar pi kuliah? Enggak. Bodoh ini. Kenapa kau simpan di situ? Untuk apa? Enggak nak kenal kau juga. Nah miss call kau saja tidak pernah. Ganti tuh. Gambarnya bapakmu kau simpan depan HP-mu. Dia bilang tunggu Pak Ustaz. Ganti cepat. Tunggu dulu Ustaz. Dia cari itu foto bapaknya. Terhapus Ustaz. Inilah yang kadangkala membuat miris hati kita. Anak-anak kita lebih menghormati selebriti daripada orang tuanya. Yang selebriti itu tidak pernah dia ketemu, tidak pernah juga dikasih uang belanja. Lebih menjadikan selebriti ini sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bapaknya yang carikan nafkah, ibunya yang masakkan tiap hari, ibunya yang cucikan pakaiannya. Tidak ada penghormatannya sama ibu bapaknya. Nah ini tentu jadi masalah. Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. Boleh dikata 90% salahnya orang tua. Karena Nabi pernah menjelaskan anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tahu fitrah Ibu? Suci, bersih, tidak ada dosa dan kesalahan. Orang tuanya yang membuat dia kafir, orang tuanya membuat dia majusi, ya. Orang tuanya yang membuat seperti itu. Ibaratnya Allah ingin berkata, Bu,
saya kasih kau buku sama pulpen. Bukunya buku baru, pulpennya baru. Terserah ibu mau tulis apa. Ya kan? Kalau buku baru kan masing-masing. Tulisannya ibu sana belum tentu sama yang diisi di sini. Kalau silakan, kata Allah, tulis kau. Apa yang kau mau tulis di situ. Tapi ingat, semua yang kau tulis pasti aku minta tanggung jawabnya. Nah, bagaimana anak-anak kita mau baik kalau kita sendiri tidak bisa jadi teladan? Anak kita dikasih bangun bapaknya sholat. Ayo nak, pergi sholat. Sholat subuh, pergi sholat. Tidak pernah nak lihat bapaknya sholat. Pergi sholat. Nah bilang anaknya, bapak iya. Nah, kan bingung. Ibunya bilang, jangan keluar rumah nak. Tidak bagus itu gadis selalu keluar rumah. Mamanya tidak pernah ada di rumah. Iya toh, bagaimana anak kita mau dengar? Bapaknya bilang, awas ya, saya dapat kau merokok, saya tempelin kau kalau saya dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pikir dulu berokok. Kalau mau anak baik, kita dulu yang harus jadi teladan. Mamanya lagi bilang, awas, kalau saya dengar kau bicara kasar, saya dengar kau kasar ngomong, saya tempelin mukamu. Itu sudah kasar. Banyak kan ibu-ibu kalau sama anaknya orang, anaknya tetangga, bapak-bapak, anaknya tetangga, dia bilang, di mana mama nak, gimana kabar nak? Itu sekali kalau sama anaknya saya, mana mamamu? Bodoh ini. Gimana ceritanya? Bahkan ada bilang, setan ini, berarti bapak tuyul. Iya kan? Maka yang paling pertama, kalau mau anak kita baik, kita dulu menjadi teladan. Jangan berharap anak kita sopan kalau orang tuanya kasar. Jangan berharap anak kita rajin ibadah kalau ibu bapaknya pun malas ibadah. Maka yang terbaik jadi dulu teladan. Semua itu berawal dari cara memilih pasangan. Maka semua nanti kalau ibu-ibu kan terlambat makin ibu karena ada sama suami kita toh. Tidak mungkin lagi kita mulai lagi dari awal. Ya memangnya pompa bensin, start dari nol. Ya ibu-ibu, maka minimal nanti ibu milih mantu. Itu dulu, lihat dulu agamanya bagus apa enggak. Kalau bagus agamanya, sudah langkah pertama tepat, sudah bagus langkah pertamanya. Ya. Sudah itu, sekarang bisa milih bu. Apa? Alhamdulillah dikasih rezeki hamil. Ketika hamil, yang pertama harus ibu lakukan, jangan pernah dilanggar, jangan kasih makan barang haram. Begitu dalam kandungan sudah kita yakin mau punya anak yang baik, ibu kalau datang suami bawa rezeki, tanya dulu setelah ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu kalau datang suami tak bawa uang, apa langsung kita ucapkan bu? Bohong. Pasti langsung bilang, terima kasih, beli cincin. Ucapkan dulu alhamdulillah. Yang berikutnya tanya, Pak, ini uang dari mana? Biasanya cuma 5 juta. Kok bisa 4 juta ini? Biasanya cuma 5 juta. Kok bisa 7 juta? Dari mana ini 2 juta? Kalau halal, sini. Kalau haram, bapak mau makan haram silahkan. Jangan bawa ke rumahku. Saya tidak mau beri makan anakku dari barang haram. Bisa ibu? Bisa? Kenapa sedikit ini? Bisa ibu? Bisa. Kalau 2 juta bisa. Tapi kalau 20 juta? Bengkok mukanya. Langsung dia bilang sebentar pideh nanti topi dilihat halalnya. Ingat jangan mengkonsumsi barang haram. Suami juga jangan bawa ke rumah barang haram atau dari cara-cara haram. Insya Allah langkah kedua sudah tepat. Pilih jodoh yang bagus, hamil, jaga janinnya dari makanan dan minuman yang hanya halal-halal saja. Itu dia tausiah awal dari Pak Ustaz kita. Tadi sempat menyebut nama Lee Min Ho, saya juga Lee Min Plus ya. Jadi ada Min, ada Plus. Ntar kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh
Sahabat Dahsyat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ustaz, tadi saya sedikit mengingat lagi. Ustaz sempat bilang kalau kita mau anak kita baik, contoh kasih yang baik. Ya. Itu dari semenjak umur berapa kira-kira Pak Ustaz untuk anak-anak bisa merekam ingatan yang dilakukan oleh orang tuanya, dan bagaimana kita harus melakukan yang benar itu seperti apa Pak Ustaz? Silakan. Ada kekeliruan kita orang tua ketika anak kita usia 2 tahun, dia pikir belum saatnya diberikan yang baik dan benar diajarkan. Tidak. Dari kecil ketika dia sudah bisa ngomong, sudah bisa jalan, sudah bisa melihat, itu sudah berikan dia teladan yang baik. Bahkan itu kan menurut ilmu kedokteran, anak yang usia sudah 7 bulan dalam kandungan itu dia sudah bisa kenali musik. Kalau orang bule dia anjurkan memutar musik-musik klasik. Ya, bukan musik India, bukan. Kucu kute. Ya, bukan itu. Tapi kalau orang bule, orang barat dia anjurkan musik klasik. Karena dia tidak kenal Quran. Kalau kita orang Islam, Quran. Ini contoh ya, contoh. Saya tidak mau karena saya belum tahu. Kalau ini saya fakta dan saya alami. Itu anak saya Ece, itu semenjak sudah ada dalam rahim, ibunya selalu ngaji. Ngaji, ya kalau tidur tetap diputarkan MP3 yang mengaji. Apa efeknya sampai sekarang Bu? Sampai sekarang, dia sudah 8 tahun sekarang usianya. Dia lebih tahan tidak pakai AC daripada tidak dengar murattal. Dia kalau mati itu murattalnya langsung bangun. Itu karena dari rahimnya terbiasa. Kalau ibunya tidak bisa ngaji, kan tidak mungkin juga kita mengaji 24 jam. Iya kan? Karena kita mesti masak, mencuci, nyetrika. Ya. Nah, ketika dia mau tidur ataupun dia lagi bangun dan santai-santai, perdengarkan ayat suci Al-Quran. Kalau dia sudah mulai memahami makna, dia sudah tahu kalimat-kalimat, sudah bisa belajar, minimal usia kelas 1 SD, perdengarkan lagi ceramah. Dan itu saya juga alami. Saya ini tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren secara khusus. Dari mana saya belajar agama? Bapak saya dulu di kampung, kalau dia sudah sholat subuh, ada tape, recorder, kan sekarang PCD, ya kan? Kalau dulu masih pakai pencet, kalau dia kusut kasetnya, dia apa Ibu? Oh, ini tua betul, semua ini sudah tua memang semua ini ya. Di gulungnya dia kan dikasih begini ya kan? Ya, itu yang selalu dia putar bapak saya, kasetnya ceramah Sainuddin Nemset. Sambil saya ngepel, sambil menyapu halaman rumah, sambil bawa air dari sumur ke bak. Itu kita dengar, akhirnya paling tidak sudah dengar, sudah tahu agama. Soal diamalkan kita doakan lagi. Ya, perdengarkan yang baik-baik. Yang ketiga, awasi itu TV. Itu media massa drama Korea. Motom mina kasih seperti artis Korea suaminya. Nah lihat dulu artis Korea deh gaganya, baru lihat suaminya hancurnya. Ya, sinetron apa yang diajarkan? Hedonis. Apa yang diajarkan? Pamer-pamer. Apa yang diajarkan? Cerita-cerita kejelekan. Itu lebih banyak. Apakah tidak boleh TV menayangkan hiburan-hiburan? Boleh, tapi hiburannya harus yang mendidik. Ya, dulu saya waktu kecil lagu juga, menyanyi juga kita lagu. Apa lagu-lagu kita? Lagu-lagu mendidik. Omai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Itu nyanyi tapi ada dakwanya, ada nasihatnya. Ya. Yang berikutnya, ibu harus rutin periksa HP-nya anak. Ini penting. Ibu kalau sudah tidur, anak video call. Jam 10 malam baru video call. Anaknya ibu baik, tapi dia lagi jatuh cinta mati sama cowoknya ini yang jahat.
Mulailah itu cowok tiap malam video call. Hai dek, lagi ngapain? Baring-baring kak. Itu anak-anak sekarang baru 2 bulan pacaran sudah panggilnya itu romantis betul. Papi mami. Hai pap. Ya mam. Video call tuh. Ya boleh video call ya. Ya coba lihat dong bibirnya. Ya. Maka ibu kalau anakmu sudah balik dan sudah mulai pacaran, ibu mestinya malam-malam tertentu temani tidur. Yang cowok bapaknya yang temani. Karena banyak anak yang rusak karena orang tuanya lalai memeriksa HP-nya anaknya. Mestinya ketika sampai di rumah itu ibu yang bijaksana dan selalu mawas diri terhadap perkembangan anak. Nah, coba ibu lihat HP-mu nak. Ya, apa yang ada di dalam, apa WhatsApp-nya, apa video yang diterima, apa aplikasinya. Maka hati-hati. Ini orang tua banyak kasihan curhat. Ustadz, anak mengamuk kalau diperiksa HP-nya. Itulah sebabnya sebelum dibelikan bikin perjanjian. Saya belikan kau HP nak, tapi tiap malam harus ada di sini. Kalau kau tidak mau tiap malam lakukan itu, saya sita kembali HP-mu. Suruh tanda tangan. Ajari anak namanya menghormati janji. Ya, supaya begitu dia melanggar janji, dia kasih password HP-nya, tidak mau diperiksa HP-nya, rampas, sita. Jangan kasih lagi. Kalau dia nangis, tidak apa-apa kalau dia nangis. Demi masa depannya. Dan ingat juga ibu, kalau suaminya ibu, bapaknya disiplin, jangan ibu yang masuk melonggarkan. Itu namanya melonggarkan aturan sehingga anak nanti merasa ada yang bela ketika dia salah. Ya? Paham ibu? Halo? Halo? Salah sambung. Paham ibu ya, ini sahurnya kebanyakan Pak Ustaz. Jadi agak-agak nanti kita hajar lagi di segmen berikutnya. Tapi sebelum itu kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya silakan. Yang mau bertanya siapa? Yang mau bertanya siapa? Ya, kalau silakan. bertanya dikasih hadiah. Ayo. Hadiahnya apa Pak Ustaz? Sarung dari Gajah Duduk. Silakan. Sebut dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Afia. Saya ingin bertanya Ustadz, siapakah yang lebih berperan di dalam mendidik anak di dalam rumah tangga? Karena di sini saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga berperan, saya juga bekerja dan saya merasa kenapa semua saya yang lakukan. Suami tidak membantu, bagaimana itu Ustadz? Iya ibu, siapakah yang paling berperan? Sebelum kita berperan, kita kasih dulu hadiah. Hadiah dari Gajah Duduk. Gajah yang sejak lahir duduk saja kerjanya. Nih, ini Asia merah putih. Merah berarti berani. Putih berarti suci. Saya berharap ibu menjadi berani mendidik anak, tapi tidak berani kepada suami melawannya ya. Jangan melawan suami bu ya. Terima kasih ibu. Mari Kidi. Terima kasih ibu pertanyaannya. Tapi Pak Ustadz sebelum kita jawab pertanyaannya, ini udah banyak sekali iklan yang mengantri. Jadi kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, makasih banget masih bersama kami di Gaspol Sahur. Ya, Pak Ustadz silakan bisa dijawab pertanyaannya terkait tadi tentang pembagian antara peranan dari istri dan suami. Tapi kondisinya peranan dari pihak istri lebih berperan, lebih dominan. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ibu, kalau sudah punya anak, maka mendidiknya adalah kewajiban bersama.
Ya, tidak boleh dikatakan saya yang mendidik saja, kamu yang cari nafkah. Tidak, itu namanya kewajiban bersama. Yang ada adalah pembagian tugas. Kalau ibu bapak saya meskipun tidak sekolah yang tinggi-tinggi, itu saya lihat ada pembagiannya. Waktu saya kecil, sekolah, kuliah, itu saya lihat apalagi waktu masih tinggal serumah sama ibu bapak saya, kalau urusan sholat, mengaji, adab, itu mamaku yang paling sakang. Mama saya yang paling tegas. Ya, kalau urusan belajar, sekolah, keterampilan, itu bapak saya. Malam itu sudah ada di meja bapakku untuk belajar. Waktu itu kita masih pakai lampu semperong. Dulu waktu masih pakai lampu Pak Janangan, teplok, kemudian semperong, lampu gas. Ibu-ibu kita dengar di rumah kalau pulang ke masjid mengaji sama anaknya. Ya toh? Pulang ke dari masjid salawatan sama anaknya. Sekalinya masuk listrik, pulang ke masjid apa didengar? Ibu-ibu nyanyi bareng karaoke. Mulai itu bergeser. Yang tadinya dengar-dengar mengaji baca Yasin, apa sekarang sinetron. Salahkah? Tidak. Kalau lebih banyak kita tinggalkan kehidupan akhirat daripada lebih banyak sibuk dengan urusan dunia, maka merugilah kita nanti di akhirat. Ya. Nah, sekarang soal mendidik anak, jawaban pertama Ibu, tidak boleh dikatakan ini yang mendidik, ini yang cari nafkah. Yang ada sama-sama mendidiknya. Supaya apa? Supaya kita punya tanggung jawab bersama. Tetapi porsi lebih banyak kepada perempuan daripada kepada lelaki. Lebih banyak kepada ibunya daripada kepada suaminya. Kenapa? Karena ibu yang tinggal di rumah, suami yang cari nafkah. Nah, muncul pertanyaan kedua. Bagaimana kalau kami juga yang cari nafkah? Suami tinggal di rumah. Ada kan yang begitu, Bu? Ada? Nah, dalam berumah tangga itu, Bu, masing-masing Allah kasih hadiah. Allah kasih pahala, ladang amal namanya. Kalau ibu menjalankan fungsinya sebagai istri dengan sebaik-baiknya, maka ibu dapat misal saja dapat pahala 5. Kalau suami menjalankan tugasnya sebagai suami dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya juga 5. Tapi karena suami tidak menjalankan tugasnya, istri yang ambil alih, maka suami tidak dapat apa-apa, ibu dapat berapa? 10. Berapa, Ibu? 10. Berapa? 10. Maka kalau supaya ibu ikhlas dan tidak sakit hati lihat suami yang malas, bilang saja dalam hati, alhamdulillah kamu dapat 0, saya dapat 10. Ya. Ya, tapi pasti dongkol, pasti. Itu manusiawi. Maka karena hati yang membolak-balikkan adalah Allah, maka kita minta kepada Allah, ya Allah pelihara hatiku supaya saya tidak dongkol, ya Allah pelihara hatiku supaya saya tidak pembenci, ya Allah pelihara hatiku supaya saya ikhlas menerima suamiku ini. Dialah jelek, dialah malas, dia tidak sholat ya Allah, tapi mau dia apa ini kau kasih ya Allah. Kenapa suamiku ini jelek ya Allah? Seolah-olah bisik kau karena kau juga jelek, Ibu. Ya Bu ya. Ya. Jadi mendidik anak jadikan amal. Saya masih ingat ibu saya dulu kalau ditanya sama tetangga, banyak anaknya? Ikan anak tadi. Alhamdulillah, karena tidak banyak hartanya suamiku, maka anakku saya kasih banyak. Mudah-mudahan anakku yang banyak ini nanti yang bisa membahagiakan saya di usia tuaku. Dan alhamdulillah karena didik. Makanya Ibu, kalau suamimu kurang ajar, suaminya ibu peselingkuh, suaminya ibu ini macam-macam, ibu jangan putus asa. Anak didik baik-baik. Dan itu biasanya anak tergantung lihat yang mana yang ngurus ki. Beda-beda juga transfernya itu biasa. Ya toh? Tapi betapa sialnya kita, sudah ada mi cucu tak, masih kita yang nafkahi ke rumah tangganya.
Padahal mestinya ketika usia sudah tua, anak sudah pada kerja dan sudah anak, ada cucu, mestinya kita sudah tidak pikir itu sembako. Mestinya sudah kita tidak pikir itu pembayar listrik, mestinya saatnya anak. Tapi karena ibu waktu dulu anaknya muda tidak dididik dengan baik, akhirnya seperti itulah. Kadangkala jauh panggang dari api. Ya, ada lagi? Terima Pertanyaan kasih lagi? Ustaz. Sekarang kita buka pertanyaan kedua. Boleh angkat tangan yang mau bertanya? Ya, Ibu silakan. Ya, Yang di silakan, belakang. Ibu. Silakan Ibu. Masih ada hadiahnya? Masih ada Pak Ustaz, masih ada. Nanti saya ambil. Ya. Nanti saya ambil. Masih ada hadiah untuk yang bertanya. Silakan, maaf. Boleh di sini? Maaf. Ya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivit Yuwairia dari Majelis Taklim Muslimat Kecamatan Tamalan Rea. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana kalau kita ketika bertengkar dengan suami atau suami istri, caranya supaya sebisa mungkin tidak diketahui oleh anak-anak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah ibu bertanya, maka sebelum saya jawab, saya kasih juga hadiah. Hadiahnya Mika kembang dari Gajah Duduk. Gajah yang kerjanya duduk terus. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Terima kasih Pak Ustaz. Tahan dulu Pak Ustaz, tahan sejenak. Karena Ya. iklan banyak sekali di belakang. Kita jawab nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat yang ada di Masjid Hadjah Sitimang Makassar dan juga dimanapun Anda berada yang masih menyaksikan, terima kasih. Kita masih di Gaspol Sahur, Gaspol memang. Dipersilakan Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan di segmen sebelumnya. Silakan. Nah, kan memang itu namanya rumah tangga pasti bertengkar. Ya, ya tidak mungkin tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ya Bu ya. Coba kalau suami tak gagah. Ibu kira bukan masalah? Bah masalah, nagoda tetangga. Apalagi kalau istrinya jelek. Oh masalah toh. Iya. Berarti bagus kalau jelek suami. Masalah juga ibu, nah hina orang. Maluki lagi jalan sama dia. Pergi pengantin bu. Nah bilang, ya pergi mi pak, duluan maki saya pergi menyusul. Sampai mi suaminya, mana ku ibu? Nah bilang, hai mencere-mencere kain udah jadi pergi. Iya toh, semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Apalagi dalam mendidik anak. Pasti ada perbedaan. Mulai dari apa? Sekolah. Satu, mamanya mau, saya mau anakku jadi ustadz. Kata bapaknya, saya mau dia jadi dokter. Nah, bertengkar. Nah, pertanyaan ibu nanti tadi, karena pasti ada pertengkaran dalam rumah tangga. Pasti toh? Atau ibu-ibu enggak pernah bertengkar? Senyumnya aku tahu bahwa sering bertengkar. Ya. Nah, kalau bertengkar soal anak jangan diperdengarkan. Gimana caranya? Kalau sudah mau bertengkar bilang Pak, jangan Pak, nah dengar anak ta semua. Tak enak. Cuma ibu-ibu ini yang susah dikasih tahu. Apa mau? Kenapa kau ladai? Memang kau. Aduh, ya. Maka ibu lebih penting menyelamatkan jiwa anak kita daripada diri. Itulah ibu kadangkala rela berkorban, yang penting anaknya baik. Mau bukti? Coba lihat itu ibu-ibu. Ya. Mau minum suap itu anunya kasihan, makan kalau buka. Tiba-tiba anaknya menangis. Langsung, enggak jadi makan. Iya toh? Iya bu? Iya toh?
Sudah mau masuk, mau makan. Ih, barang sedikit gini kesian. Kalau saya makan ini, anakku ndak dapat. Nah bilang anak tak, kenapa ndak makan ki bu? Kenyang kak nak. Ada tadi saya sudah makan juga. Makan minat, makan minat. Kadangkala kita ibu rela mengalah untuk anak. Iya toh? Maka ibu kalau suami tak mau marah, kita juga mau marah, mengalah ki. Mengalah. Nanti ketika tidak ada mi anak, pergi mi semua sekolah, lanjut maki. Kalau perlu kita datang, lanjutkan sekarang. Sekarang mumpun tidak ada. Itu jangan, ya. Karena kalau ibu suaminya marah ke anaknya, lalu ibu bela. Anak datang ibu, sudah itu marah saja kerjamu. Akhirnya apa? Anak merasa ada pembelaku. Maka ketika bertengkar harus ibu yang mengalah sebagai ibu. Itu mengalah makna dari mengalah tidak suap mulut itu. Seperti itu kalau suami mau marah, mengalah ki. Dan kalau terjadi perbedaan dengan suami pada saat bertengkar, selesai bertengkar ibu datangi. Kira-kira 2-3 jam atau besok datang maki. Kalau mau kina suka suami tak. Baru bilang maki, Pak, sudah kupikir. Memang apa yang kita bilang betul. Cuma lain kali kalau kita kasih tahu kak, jangan juga kasihan depannya anak-anak. Malu kak, hilang harga diriku. Begitu caranya. Kasih tahu. Itu kalau laki-laki suami sudah dikasih tahu begitu, dia dalam hatinya, saya memang jago. Saya kepala rumah tangga. Itu yang diharapkan suami itu penghargaan dari istri. Pemirsa juga yang ada di rumah. Kalau engkau sebagai suami, jangan juga tunjukkan bahwa kau intimidasi istrimu. Dan itu perempuan paling senang juga dipuji, disanjung. Ya. Ya toh senang ki dipuji bu toh. Coba kalau ketemu ki, saya juga begitu buka pujian. Suka juga saya dipuji. Ketemu temanku, tambah muda Kiselia Ustaz. Saya tahu dia bohong. Tapi saya suka juga. Mana ada orang tambah muda? Nggak ada itu. Iya toh. Maka pemirsa, para bapak yang punya istri menyaksikan acara ini, pujilah istrimu. Dan ketika kau puji, dia paling senang kalau disentuh fisiknya. Disentuh fisiknya. Bu, tambah cantik ki kuliah ibu, Masya Allah. Kenapa ya? Makin ke depan, makin lama kisah makin jatuh cinta kisah. Aduh Masya Allah. Meskipun dalam hatinya capek ini. Tapi itu perempuan pasti senang juga. Kalau dipuji, puji terus. Lalu sentuh tubuhnya. Lalu kemudian kecup pipinya. Itu baru pasti itu ibu langsung sudah bilang, kau memang raja dalam istana hatiku. Dibalas istrinya, betul kau adalah bidadari dalam istana hatiku. Itu jangan pak itu tak. Yang anehnya bertengkar hamil lagi. Ibu ketawa karena membayangkan di ruh. Biasa ibu. Ya. Makin semangat ya ibu-ibu ya menjelang subuh ini ya. Pak Ustadz, sebelum kesimpulan saya mau bertanya sedikit ke Pak Ustadz. Ya. Ini kan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kiranya menjadi latihan juga untuk anak-anak kita untuk berpuasa, beribadah dan sebagainya. Pak Ustadz, apakah punya tips and tricks bagaimana caranya agar kita bisa mengajarkan anak-anak kita sehingga merasa ibadah puasanya menyenangkan untuk mereka? Ya. Silakan Pak Ustadz. Itu yang saya lakukan ibu. Kalau anak saya berbuat kebaikan, saya kasih hadiah. Nak cek, kalau tuntas puasanya bulan ini, saya kasih hadiah. Cek mau hadiah apa? Dia sebut, maka dia punya motivasi. Ya. Kemudian yang kedua, bawa dia ke masjid kalau ibu ke masjid. Banyak orang tua kalau anaknya ulang tahun dia bisa bawa ke pantai.
Dia bisa bawa ke rumah makan mahal-mahal. Kenapa ketika pengajian ibu tidak bisa bawa anak? Ibu pergi tarawih, bapaknya pergi tarawih, tapi anaknya pergi balapan liar. Maka orang tua yang baik kasih hadiah, kasih penghormatan, kemudian bawa dia ke masjid. Supaya dia bangga bawa ke masjid, belikan baju baru. Kalau ibu beli baju baru dengan niat supaya anakku soleh, maka baju barumu itu harga uang yang keluar jadi amal. Fisabilillah nilainya. Cuma kadang kala orang tua, bapak anaknya mau pergi anaknya mau pergi taraweh di masjid. Pak, 1 Ramadan besok pak mau ikut pergi taraweh. Belikan kasihan songkok, tua mi songkokku. Apa nak bilang bapaknya? Itu ada songkok nak kakekmu kau pakai nak. Ini anak nomor songkoknya 5, songkok nak kakeknya 8. Akhirnya ketika ruku itu jatuh songkoknya. Dah, napungut lagi, kasih naik. Sujud lagi, jatuh lagi. Akhirnya selesai sholat, Nabi bilang sama temannya, padoja, kakek. Akhirnya apa? Anak sudah malu datang ke masjid. Jangan berharap anak kita baik kalau kita sendiri tidak memberikan kebaikan pada dirinya. Bawa dengar ceramah. Kalau dia malas, kasih hadiah kalau memang ada. Kalau dia punya prestasi tidak bisa dikasih hadiah, masak khusus dan sampaikan. Nah, ibu bapak senang sekali hari ini kau pergi tarawih dan tidak main-main nak. Besok mama bikin sahur spesial untuk kau nak. Mau kau dimasakkan apa? Itu supaya dia merasa dihargai. Tapi kan jarang kita lakukan ini Bu toh. Nah, maka selesai pengajian ini kita coba amalkan itu. Selebihnya doakan kepada Allah. Karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendidik anak akan menjadi berat kalau itu dianggap sebagai tugas. Tapi ketika dianggap sebagai ladang amal, investasi, pahala, maka lelah, letih tidak akan menjadi beban dalam hidup kita. Karena kita menganggap ini ladang amalku. Ini ladang amalku. Suamiku tidak mau, saya yang ambil. Dia dapat 0, saya dapat 10. Begitu cara memotivasi agar kita bisa lebih semangat, lebih gairah mendidik anak, dan mendidik anak tidak kita anggap sebagai beban yang memberikan beratnya hidup dijalani. Insya Allah tidak ada kebaikan yang sia-sia di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas petuah-petuahnya. Semoga kita yang berada di sini juga sahabat Dasat yang menonton dimanapun Anda berada bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan akhir kata kita harus berpisah karena waktu jua yang memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, kita masih bertemu esok hari masih bersama Ustadz Dasat juga dan bersama saya juga di satu-satunya program sahur yang ada Ustadz Dasatnya. Apalagi kalau bukan Gaspol Sahur, Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.